urban farmer dan motif farmer dari Cipinang Muara Jakarta Timur. Sahabat semua, sore hari ini bagaimana kabarnya teman-teman dimanapun berada? Sungguh bersyukur sore hari ini saya kembali dapat menyelesaikan satu buah komposter ukuran M yang 90 liter ini untuk adik kelas saya yang tinggal di daerah Bekasi. Yang menariknya, komposter ini adalah komposter keduanya. Jadi terjadi repeat order, terjadi pesanan ulang terhadap komposter yang sebelumnya sudah pesan yang ukuran yang segini juga nih sahabat semua, yang ukuran 90 liter ini, dan kemudian adik kelas saya ini memesan ulang komposter ukuran 90 liter ini. Ceritanya adalah kenapa sih kok sampai dua komposternya? Ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang sampai ke saya gitu. Mas, yang cocok untuk rumah saya kira-kira komposter ukuran berapa ya? Yang 60 liter atau yang 90 liter? Saya kembalikan lagi pertanyaannya. Kira-kira di rumah sahabat semua ini penghasilan sisa bahan organiknya seberapa banyak? Karena ada keluarga yang katakanlah jumlah anggotanya banyak gitu, misalnya jumlah anaknya 3 atau 4, namun sisa bahan organiknya sedikit. Kenapa? Karena lebih banyak beli, lebih banyak pesan makanan di luar sehingga tidak masak di rumah, sehingga sisa bahan organiknya sedikit sekali. Namun ada juga keluarga-keluarga yang mungkin hitungannya keluarga kecil, hanya satu anak gitu ya, namun punya usaha catering. Nah, artinya apa? Artinya sisa bahan organiknya banyak sekali. Nah, jadi tergantung sisa bahan organiknya teman-teman jumlahnya seberapa. Nah, komposter ini itu kenapa sampai dipesan lagi ukuran yang sama? Ceritanya adalah di masa saat ini, saat video ini diambil di Indonesia, di Jakarta khususnya, kita sedang menjalani proses lebih banyak di rumah karena sedang ada wabah virus pandemi COVID-19 yang kemudian membuat sebagian besar masyarakat disarankan sebaiknya kalau bisa di rumah aja deh. Jadi tidak banyak berkegiatan di luar sehingga banyak aktivitas di rumah yang mungkin sahabat-sahabat juga mengalami, yaitu lebih banyak di rumah akhirnya lebih banyak masak, dan karena lebih peduli terhadap kesehatan, terhadap gaya hidup sehat, akhirnya banyak membuat hidangan-hidangan yang berbahan buah-buahan dan sayur-sayuran segar gitu. Jadi bikin jus, masak sendiri, dan kemudian konsumsi buah dan sayurnya lebih banyak karena ingin mendapatkan mineral dan vitamin yang lebih baik lagi, ingin mendapat antioksidan yang lebih baik lagi, sehingga kemudian produksi sisa bahan organiknya meningkat. Nah, adik kelas saya ini ternyata mengalami hal seperti itu sahabat semua. Katanya sisa bahan organiknya meningkat, akhirnya satu komposter ini nggak cukup, merasa bahwa mungkin sebenarnya sudah terpenuhi, sisa bahan organiknya selama ini sudah bisa memenuhi di sini, namun merasa bahwa proses komposternya atau proses terkomposnya itu masih belum cukup lama gitu. Kayaknya sayang nih kalau langsung dipanen, sedangkan kayaknya yang ada di bawah sini masih bisa didiamkan beberapa hari lagi supaya kemudian hasil pupuk padatnya jauh lebih keren, jauh lebih bagus, dan jauh lebih bisa digunakan untuk bertanam sehari-hari. Nah, akhirnya adik kelas saya ini memesan satu lagi komposter untuk kemudian menambah armada komposternya di rumah karena sisa bahan organiknya melimpah di masa pandemi ini. Ya sahabat semua, kenapa kemudian di rubrik seharian urban farming ini kok isinya komposter lagi? Isinya komposter lagi karena sahabat semua, saya melihat di setiap komposter ini ada cerita. Di setiap komposter ini ada sebuah rasa dan sebuah perjalanan. Ada pertimbangan, ada keputusan untuk kemudian memiliki komposter seperti ini. Kenapa kemudian sampai seseorang memutuskan mau punya komposter? Apa yang mendasari mereka untuk kemudian memiliki komposternya? Kenapa kemudian komposter ini dianggap sebagai sebuah hal yang penting untuk keluarganya? Apa yang kemudian ingin diraih dengan memilah dan mengolah sisa bahan organiknya? Apakah memang ingin mengincar pupuk padatnya?
atau memang ingin berkontribusi di dalam pelestarian lingkungan, atau memang ingin mengajarkan sebuah pengenalan terhadap lingkungan, penjagaan terhadap lingkungan yang bisa dilakukan dari rumah sendiri kepada anak-anaknya misalnya seperti itu. Nah, setiap komposter itu punya cerita, sahabat-sahabat. Dan cerita ini yang ingin saya dokumentasikan. Karena ya komposter ini sampai hari ini masih saya hadirkan dengan tangan saya sendiri. Saya masih kerjakan dari ambil tongnya sampai kemudian jadi komposternya seperti ini, itu adalah sebuah perjalanan yang memang saya lakukan sendiri, yang saya proses sendiri, dan semua itu ada ceritanya, ada kisahnya, ada manusia yang memesan ini dan menjadi cerita. Siapa tahu sahabat semua, dari cerita-cerita ini ada yang bersesuaian, ada yang mirip dengan kisah-kisah sahabat semua di rumah. Oh, ternyata saya memiliki kesamaan nih dengan yang pemesan komposter ini. Dia sampah sisa bahan organiknya banyak, jadi kayaknya saya perlu repeat order lagi nih. Atau saya langsung pesen 2 komposter aja deh ke Mas Andito misalnya seperti itu. Atau bisa aja tidak perlu pesan komposternya ke saya, mungkin bisa teman-teman cari penyedia tong komposter seperti ini di tempat lain, silahkan. Cuma ya kalau misalnya teman-teman memesan di Rumah Hijau bersama saya, tentu nanti selain mendapatkan bonus mikroorganisme lokal plus serbuk gergajinya, juga bonus ini yang sebenarnya menarik ya teman-teman, juga bonus masuk ke dalam sebuah grup sahabat Rumah Hijau yang berisi teman-teman yang sudah pernah saya bantu memiliki instalasi hidroponik, ada juga yang sudah saya bantu memiliki komposter misalnya. Nah, teman-teman itu kita masuk di dalam sebuah grup, terus kita ngobrol, kita sharing tentang keseruan, tentang tantangan, tentang hal-hal yang menjadi keseharian di dalam hidroponiknya atau mungkin proses compostingnya gitu. Nah, sebagaimana di grup sahabat Rumah Hijau itu, salah satu yang lagi di-sharingkan salah satu sahabat di Bekasi juga, yang waktu itu saya pernah perbaiki instalasi hidroponiknya. Beliau karena sudah paham, hidroponik ternyata begitu saja caranya gitu. Akhirnya beliau berkreasi sendiri, memperbesar instalasinya dan menduplikasikannya. Jadi mereka bikin instalasi hidroponik yang banyak dan lebar gitu ya, artinya satu instalasi itu bisa dapat 700 lubang gitu. Untuk apa? Memang untuk kemudian dijual gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sayuran warganya dan juga untuk memenuhi kebutuhan sayuran dari sekitarnya. Jadi memang arahnya adalah untuk menjadi penyedia sayur-sayur yang segar dan bebas pestisida. Keren ya. Nah, itu kan jadi bisa menginspirasi tuh kita sahabat semua. Oh, ternyata lahan kita bisa dibuat seperti itu. Itu yang teman-teman dapat kalau memesan komposter bersama Rumah Hijau, yaitu masuk ke dalam sebuah grup. Di situ kita bisa ngobrol bareng, akan saya asistensi juga kalau kemudian teman-teman ada kendala di dalam melakukan proses compostingnya. Ya kan mungkin tidak semua senang atau nyaman berbagi di tempat publik seperti itu. Japri saya langsung untuk kemudian dapat asistensinya, tentu akan saya respon secepat mungkin. Ya sahabat semua, inilah cerita dari komposter saya sore hari ini. Jika tidak ada aral melintang, besok sore pemiliknya akan datang ke rumah untuk menjemputnya. Semoga bisa menjadi manfaat yang besar buat adik kelas saya ini dan juga seluruh keluarganya. Sahabat semua, yuk kita mulai memilah dan mengolah sisa bahan organik kita. Siapa tahu langkah kita yang terlihat sederhana ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan kita, tempat tinggal kita, tempat anak cucu kita akan berkarya dan melestarikan bumi ini, selalu memanjatkan rasa syukur atas segala karunia yang diberikan karena kita menjaga tempat tinggal kita. Terima kasih sahabat semua, dan kita ketemu lagi di video-video Rumah Hijau Net yang lain. Bye.